aku mau kita cerai. Apartemen di Jakarta Selatan ini akan kuberikan padamu. Ambil dan pergilah. Suaminya meletakkan surat gugatan cerai di atas meja makan dan berbicara dengan dingin. 5 miliar rupiah itu uang yang tidak akan bisa kamu kumpulkan seumur hidupmu. Cukup, kan? Pernikahan selama 12 tahun hancur dalam sekejap. Namun, suaminya tidak tahu bahwa apartemen yang ia lemparkan agar istrinya pergi itu adalah angsa yang bertelur emas. Dan ia juga tidak tahu identitas sejati yang tersembunyi di balik sosok istri yang selama ini ia remehkan sebagai ibu rumah tangga biasa. Kisah hari ini dimulai pukul 6 pagi. Aroma soto ayam yang gurih sudah menyebar ke seluruh rumah sejak pagi buta. Citra Sari, seorang ibu rumah tangga, dengan telaten mengocok telur untuk membuat telur dadar gulung yang keemasan. Itu adalah lauk favorit suaminya, Bayu Pratama. Meja makan yang sederhana namun hangat telah tertata sempurna dengan nasi hangat yang baru matang dan lauk pauk lainnya. Bayu, yang sedang duduk di sofa ruang tamu sambil menonton berita, menghela napas panjang saat menatap punggung Citra yang tidak pernah berubah, pemandangan yang terasa membosankan baginya. Setelah selesai menyiapkan sarapan, Citra tersenyum cerah dan memanggil Bayu. Sayang, ayo sarapan. Aku buatkan telur dadar gulung kesukaanmu. Kelihatannya enak sekali hari ini. Bayu bangkit tanpa menjawab dan duduk di meja makan. Dari saku dalam jasnya, ia mengeluarkan sebuah amplop putih yang masih tergenggam di tangannya. Melihat suasana dingin suaminya yang tidak biasa, senyum di wajah Citra memudar. Sambil meletakkan semangkuk soto yang masih mengepul di atas meja, ia bertanya, "Kenapa? Ada masalah? Lalu, amplop itu apa?" Tanpa berkata-kata, Bayu mengeluarkan setumpuk dokumen dari amplop itu dan meletakkannya begitu saja di hadapan Citra. 3 kata yang tercetak di halaman pertama dokumen itu menusuk mata Citra, surat gugatan cerai. Dengan tangan gemetar, Citra mengambil dokumen itu dan bergumam, "Apa ini?" Bayu dengan santai menyendok kuah soto dan menjawab, "Lihat saja tidak tahu, itu surat cerai." Prang! Piring di tangan Citra yang lemas jatuh ke lantai. Dengan tatapan tak percaya, Citra bertanya lagi, "Cerai? Tiba-tiba pagi-pagi begini, kamu bicara apa?" Bayu memasukkan sepotong besar telur dadar gulung ke mulutnya dan berkata sambil mengunyah, "Ini bukan tiba-tiba. Aku sudah memikirkannya sangat lama. Kita cukup sampai di sini saja." Bayu memutar-mutar dasinya seolah merasa sesak dan menghindari tatapan Citra. "Cukup katamu? Memangnya ada masalah apa di antara kita? Coba katakan alasannya." "Tidak ada masalah apa-apa. Aku hanya bosan dengan semuanya." Tangan Citra yang gemetar mencoba meraih sumpit lagi, lalu meletakkannya kembali. 12 tahun. Apa hubungan suami istri bisa berakhir semudah itu? Tanpa mencoba berusaha? Seharusnya kita coba berlibur atau konseling, kan? Bayu tersenyum sinis dan menggelengkan kepalanya. Memangnya apa yang akan berubah? Hatiku sudah dingin. Bayu menunjuk ke halaman kedua surat kesepakatan itu. "Aku akan memberimu kompensasi yang cukup untuk waktu yang kita habiskan bersama. Rumah yang kita tinggali ini akan kuberikan atas namamu, kumohon, ayo kita cerai." Citra memindahkan pandangannya ke dokumen itu, seolah tidak percaya. Bayu melanjutkan sambil membenarkan dasinya. "Harga pasaran apartemen ini sekitar 5 miliar rupiah. Dengan uang sebanyak itu, kamu tidak akan bisa mengumpulkannya seumur hidup. Jangan serakah dengan harta lainnya, selesaikan ini dengan tenang." Bayu bangkit dari kursinya, mengenakan jasnya, dan memberikan ultimatum terakhir. "Untukmu yang hanya diam di rumah selama 12 tahun, syarat ini sudah lebih dari cukup, aku sudah melakukan bagianku." Citra segera bangkit dan memegang lengan Bayu. "Bayu, tunggu sebentar. Duduk dan bicaralah denganku." "Kenapa terburu-buru sekali?" Bayu dengan kasar menepis tangan Citra dan berjalan menuju pintu depan. "Citra, kamu benar-benar membuatku muak sampai akhir. Sudah cukup. Sampai besok, tanda tangani surat itu." Bayu berbicara tanpa menoleh saat memakai sepatunya. "Kita sudah hidup bersama selama 12 tahun. Itu sudah cukup. Kamu juga, jangan hanya mendekam di rumah. Mulailah hidup baru." Pengecut.
Kamu bahkan tidak memberiku alasan yang jelas dan hanya lari seperti ini? Bayu memutar bahunya, melepaskan tangan Citra. Alasannya, aku hanya muak dan sesak dengan pernikahan ini, sudah, kan? Mata Citra mulai terasa panas. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Bayu memegang gagang pintu dan mendesak, ya, selesaikan sampai besok, akan merepotkan kalau terlambat. Citra menatap Bayu dengan curiga. Kenapa tidak boleh terlambat? Kamu menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Sambil membuka pintu, Bayu meninggalkan kata-kata terakhirnya. Menyembunyikan apa? Jangan merepotkan, menyingkirlah. Brak. Suara pintu yang dibanting menghantam jantung Citra. Bayu Pratama. Kumohon, pikirkan lagi, teriak Citra dari celah pintu, tetapi suara langkah kaki Bayu sudah menjauh. Citra menatap pintu depan yang tertutup dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama. Ia bahkan tidak menyadari surat cerai di tangannya sudah kusut. Kembali ke ruang makan, Citra terduduk lemas di kursi. Soto yang sudah dingin dan telur dadar gulung yang kehilangan kehangatannya tertangkap oleh matanya. Jari-jari Citra menelusuri isi surat kesepakatan itu sekali lagi. Memberikan rumah senilai 5 miliar dan mengambil sisa hartanya untuk diri sendiri. Erangan pelan keluar dari mulut Citra. Ya, mungkin saja dia sudah tidak menyukaiku lagi, tapi ini terlalu terburu-buru. Pemberitahuan cerai yang tiba-tiba dan syarat pembagian harta yang aneh, semuanya terasa mencurigakan. Dengan tangan gemetar, Citra mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Dengan suara serak, ia akhirnya membuka mulut. Halo, Adit, ini aku, Citra. Dari seberang telepon, terdengar suara kaget Aditya Nugraha. Aditya adalah teman masa kecil Citra yang bekerja sebagai detektif swasta. Citra, pagi-pagi begini, ada apa? Kenapa suaramu begitu? Citra meremas surat cerai di tangannya dan berkata, Bayu, dia minta cerai. Tapi ada sesuatu yang aneh. Aku butuh bantuanmu untuk mencari tahu. Suara Aditya menjadi cemas. Apa? Cerai? Baiklah, aku akan ke rumahmu sekarang. Mungkin butuh waktu sekitar 30 menit. Setelah menutup telepon, Citra menatap tajam surat yang kusut itu, tetapi ia tidak bisa menahan air mata yang menggenang dan akhirnya memejamkan matanya. Citra menyeka air matanya dan masuk ke kamar tidur, membuka lebar pintu lemari pakaian. Dari sudut terdalam lemari, ia mengeluarkan sebuah kotak. Saat kotak itu dibuka, yang muncul adalah sebuah brankas kecil yang kokoh. Citra bergumam pada dirinya sendiri, Bayu Pratama, kamu benar-benar membuatku mengeluarkan pedang yang sudah kusimpan selama 10 tahun. Dengan gerakan tangan yang sudah biasa, ia menekan kata sandi. Dengan suara berat, pintu brankas terbuka. Di dalamnya, penuh sesak dengan berbagai dokumen investasi dan buku tabungan. Itu adalah benteng yang dibangun Citra sendiri, sedikit demi sedikit selama 5 tahun terakhir tanpa sepengetahuan suaminya. Citra menyalakan komputernya dan masuk ke blog investasi anonim Raja Cuan. Sebuah blog yang ia kelola secara diam-diam setiap dini hari saat Bayu tertidur lelap. Melihat jumlah pengikut dan komentar yang muncul di layar, senyum tipis tersungging di bibir Citra. 80.000 pengikut, hidupku tidak sia-sia. Citra segera memeriksa saldo di rekeningnya. Matanya bersinar dingin saat melihat angka yang tertera di monitor. Ia membuka laci meja dan mengeluarkan setumpuk dokumen terkait properti. Kumpulan data tentang rencana pengembangan kembali di lingkungan itu dan clipping koran yang telah ia kumpulkan. Sekarang harganya 5 miliar, tapi begitu rencana pengembangan diumumkan, harganya minimal akan menjadi 10 miliar. Bayu Pratama pasti tidak akan pernah menduganya. Citra memejamkan mata, mengingat kembali permintaan cerai suaminya beberapa saat yang lalu. Barulah saat itu, potongan-potongan teka-teki tentang perilaku aneh Bayu akhir-akhir ini mulai menyatu. Pria yang biasanya pulang pukul 6 sore, kini baru pulang menjelang tengah malam. Setiap hari Sabtu, ia pergi seharian dengan alasan latihan golf. Sambil menatap kalender, Citra bergumam, orang yang tidak pernah memegang stik golf seumur hidupnya, tiba-tiba kenapa jadi hobi main golf? Saat itu, bel pintu berbunyi dengan keras. Aditya telah tiba seperti yang dijanjikan. Citra membuka pintu lebar-lebar dan mendesak, Adit, ayo masuk,
maaf memanggilmu mendadak. Masuk ke ruang tamu, Aditya meletakkan tasnya dan bertanya dengan cemas, sebenarnya ada apa? Tiba-tiba cerai? Bayu sudah gila, ya? Citra menyerahkan surat kesepakatan cerai kepada Aditya. Aku tanya alasannya, dia tidak mau menjawab. Katanya dia hanya bosan padaku. Dia bilang akan memberikan rumah ini atas namaku jika aku mau bercerai. Aditya membaca surat itu dan menggelengkan kepalanya. Bayu Pratama yang serakah itu mau memberikan rumah seharga 5 miliar begitu saja? Citra tertawa hampa. Benar, kan? Apa menurutmu itu masuk akal? Memberikan rumah 5 miliar begitu saja. Ini pasti berarti dia menyembunyikan sesuatu. Rumah ini warisan dari ibunya Bayu, tapi rasanya dia terlalu mudah melepaskannya dalam pembagian harta. Karena itu, tolong cari tahu. Kenapa dia begitu terburu-buru ingin bercerai? Baiklah. Beri aku waktu beberapa hari. Aku akan selidiki dari sekitar kantornya dulu. Apa kamu punya firasat lain? Citra menghitung dengan jarinya, menumpahkan semua kecurigaan yang menumpuk. Akhir-akhir ini dia jarang pulang. Dia juga benci golf karena katanya buang-buang uang, tapi setiap akhir pekan dia pergi ke lapangan golf, sepertinya golf hanya alasan. Ada lagi? Citra menghela napas dalam-dalam. Entah kenapa, akhir-akhir ini dia tidak pernah melepaskan ponselnya. Bahkan saat ke kamar mandi pun dibawa. Persis seperti kelakuan tipikal pria selingkuh. Apa mungkin dia benar-benar punya wanita lain dan mengkhianatiku? 2 hari kemudian, Aditya datang lagi ke rumah Citra. Wajahnya tampak dingin dan kaku. Aditya mengeluarkan setumpuk foto dari tasnya dan menyebarkannya di atas meja. Citra, dengarkan baik-baik dan jangan kaget. Citra menelan ludah dan duduk di sofa. Ada apa? Kenapa ekspresimu begitu? Aditya mendorong sebuah foto yang diambil di depan hotel ke arah Citra. Dugaan kita benar. Bayu Pratama, selama 3 tahun terakhir, ternyata menjalin hubungan dengan rekan kerjanya, hubungan yang sangat dalam. Mata Citra bergetar hebat. Dalam foto itu, Bayu merangkul seorang wanita muda dan tersenyum cerah. Namanya Rina Wijaya, 29 tahun. Tim humas di PT Nusantara Listrik. Dengan tangan gemetar, Citra mengambil foto itu. Jadi, dia menipuku selama 3 tahun. Aditya membuka sebuah map. Bukan hanya ini, buktinya lebih dari cukup. Makan di restoran, membelikan tas di mall, semuanya sudah kufoto. Citra tidak bisa berkata apa-apa. Wajah bahagia Bayu di foto itu seolah mencabik-cabik jantungnya. Sambil menggigit bibir, Citra tersenyum pahit. Aku benar-benar bodoh. Orang yang hidup bersamaku selama 12 tahun, aku bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan di luar. Maafkan aku, Citra. Membuatmu harus melihat ini. Citra merapikan foto-foto yang berserakan dengan gerakan tegas. Tidak, justru aku berterima kasih. Berkat ini, sepertinya aku bisa menata hatiku. Lalu sekarang bagaimana? Dia pria yang selingkuh. Apa kamu akan menandatanganinya begitu saja? Mata Citra bersinar dingin. Tentu saja harus ditandatangani. Sungguh? Bajingan itu harus dihukum. Adit, aku punya rencana. Sebenarnya, ada sesuatu yang kusembunyikan darimu juga. Citra menunjukkan dokumen dari brankas dan layar komputernya kepada Aditya. Mulut Aditya ternganga. Ya ampun, jadi Raja Cuan yang terkenal itu benar-benar kamu? Iya, benar. Maaf tidak memberitahumu selama ini. Minta maaf untuk apa? Kamu hebat sekali, Citra. Citra membentangkan dokumen pengembangan wilayah. Dan ini bonusnya. Dalam 2 minggu, akan ada pengumuman pengembangan di lingkungan ini. Kalau itu terjadi, harga rumah ini akan naik 2-3 kali lipat. Jadi, rumah yang Bayu berikan seharga 5 miliar itu sebenarnya jackpot senilai lebih dari 10 miliar? Tepat. Dan Bayu Pratama yang tidak peduli dengan properti sama sekali tidak tahu tentang ini. Aditya menepuk lututnya setelah memahami situasinya. Luar biasa. Jadi kalau kamu menerima rumah ini dan bercerai, hanya Bayu yang akan jadi orang bodoh. Ini adalah harga yang pantas. Ganti rugi untuk 12 tahun hidupku. Tentu saja,
membayangkannya saja sudah membuatku lega. Aditya menggenggam erat tangan Citra. Jika butuh bantuanku, katakan saja kapanpun, oke? Terima kasih. Oh ya, soal perusahaan Bayu. PT Nusantara Listrik. Bisakah kamu mencari tahu lebih detail tentang itu? Aditya mengangguk dengan mantap. Baiklah. Aku akan gali sampai ke informasi internal PT Nusantara Listrik. Setelah Aditya pergi, Citra kembali duduk di depan komputernya. Dengan suara dingin, ia bergumam, istri yang selama ini kamu remehkan seumur hidupmu. Akan kutunjukkan padamu siapa dia sebenarnya mulai sekarang. Beberapa hari kemudian, Citra berhenti sejenak di depan sebuah gedung pencakar langit di kawasan bisnis Jakarta. Setelah menarik napas pendek, ia masuk ke dalam gedung dengan mantap dan menaiki lift. Kantor firma hukum yang ia tuju sangat luas dan mewah, menyilaukan mata. Seorang pria parubaya mendekat dan mengulurkan tangannya. Ibu Citrasari, bukan? Saya Bahtiar SH, pengacara Anda. Citra menyambut tangannya dan menundukkan kepala dengan hormat. Selamat siang, Pak. Saya Citrasari. Yang sebelumnya sudah berkonsultasi melalui telepon. Pak Bahtiar menerima surat kesepakatan cerai yang disodorkan Citra dan mulai memeriksanya dengan teliti. Kerutan di dahinya semakin dalam saat ia membalik halaman demi halaman. Pak Bahtiar melepaskan kacamatanya, meletakkannya di meja, dan menggelengkan kepala. Ini bukan surat kesepakatan, ini lebih seperti surat pemberitahuan sepihak. Terlebih lagi, Anda memiliki semua bukti perselingkuhannya. Benar, Pak Bahtiar, jawab Citra dengan ekspresi datar. Jika kita mengajukan gugatan pembagian harta, Anda bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih menguntungkan daripada syarat saat ini. Namun, Citra menjawab dengan suara mantap. Tidak, Pak. Saya ingin melanjutkannya sesuai kesepakatan ini. Apa? Tapi, kalau begitu, bisakah Bapak membantu merevisi surat kesepakatan ini agar suami saya tidak bisa mengubah pikirannya dan membatalkannya? Pak Bahtiar tampak tidak mengerti, tetapi tidak bertanya lebih jauh. Jika itu memang keinginan klien, baiklah. Setelah keluar dari firma hukum, Citra langsung menuju kantor pertanahan. Ia menyerahkan dokumen-dokumen yang telah disiapkannya kepada petugas di loket. Petugas yang memeriksa dokumen itu berkata dengan kagum, persiapan dokumen Anda sangat sempurna, ini akan diproses dalam beberapa hari. Dengan tatapan penuh harap, Citra memohon kepada petugas. Jika bisa diproses secepat mungkin, saya akan sangat berterima kasih. Setelah menyelesaikan semua prosedur administrasi, Citra menuju kafe tempat ia berjanji bertemu dengan Aditya. Aditya sudah duduk di sana, fokus pada layar laptopnya. Begitu Citra duduk, Aditya bertanya dengan cemas, "Bagaimana? Apa kata pengacara?" Citra menyesap americanonya dan menjawab dengan santai, "Tentu saja dia menyuruhku untuk menggugat. Tapi apa aku mendengarkannya? Aku hanya minta dia memastikan Bayu tidak bisa mengubah keputusannya." Aditya memutar layar laptopnya ke arah Citra dan tersenyum. "Aku sudah mencari informasi lebih lanjut tentang PT Nusantara Listrik." Aditya menunjukkan forum anonim internal perusahaan. Akhir-akhir ini, rumor tentang pengurangan karyawan sedang marak di antara para pegawai. Pembicaraan tentang restrukturisasi sudah mulai muncul. Kalau begitu, aku harus bergerak lebih cepat. Citra mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi saham. Mulai sekarang, aku akan membeli saham PT Nusantara Listrik. Citra menjelaskan sambil dengan lihai mengoperasikan layar pemesanan. Aku akan membelinya sedikit demi sedikit. Dengan begitu, tidak ada kewajiban untuk melapor. Nanti akan lebih mudah untuk membuat kejutan besar. Aditya bertanya setengah bercanda, "Citra, jangan-jangan kamu mau mengambil alih perusahaan Bayu?" Citra menjawab dengan suara penuh percaya diri, "Akuisisi mungkin tidak, tapi menjadi pemegang saham mayoritas, bisa. Rumor restrukturisasi akan membuat harga saham anjlok, jadi ini kesempatan yang sangat bagus." "Apa itu mungkin dengan uang yang kamu miliki?" Citra menekan kalkulator untuk memastikan. "Lebih dari cukup. Semakin banyak rumor buruk beredar, semakin baik." Aditya berdecak kagum. "Luar biasa, Citrasari. Bajingan itu pasti tidak akan pernah membayangkannya."
Bagaimana dia bisa membayangkannya setelah begitu meremehkanku? Malam itu, Bayu pulang lebih awal dari biasanya. "Oh, tumben pulang cepat," sapa Citra acuh tak acuh sambil menyiapkan makan malam. Bayu melempar jasnya ke sofa dan menjawab, "Iya, pekerjaan selesai lebih awal hari ini." Sambil melonggarkan dasinya dengan kasar, Bayu langsung ke pokok pembicaraan. "Oh ya, surat kesepakatannya sudah siap," Citra menjawab dengan tenang sambil mengaduk sup. "Sudah. Aku akan melakukan sesuai keinginanmu. Ayo kita cerai." Bayu terdiam sejenak, tampak terkejut. "Keputusanmu lebih cepat dari yang kuduga. Tidak ada syarat lain?" Sambil meletakkan mangkuk sup di meja, Citra berkata, "Tidak ada. Rumah ini saja sudah cukup." Wajah Bayu menunjukkan kelegaan yang jelas. Ia menghela napas lega. "Pikiran yang bagus. Ini bukan syarat yang buruk untukmu, kan? Kalau begitu, besok kita langsung ke kantor catatan sipil untuk mendaftar." "Baiklah. Pastikan rumah ini sudah atas namaku. Baru setelah itu aku akan tanda tangan, tidak boleh ada pembatalan." Bayu tersenyum kecil, seolah merasa kasihan. "Kamu takut aku akan mengambil rumah ini lagi? Aku memberikannya padamu dengan rasa bersalah atas 12 tahun kebersamaan kita. Jangan khawatir." "Oh begitu. Baiklah, aku akan tambahkan klausul itu di surat kesepakatan. Sekarang, ayo makan." Makan malam terakhir dari 12 tahun pernikahan mereka berlangsung dalam keheningan yang menyesakan. Saat itu, Bayu membuka mulut dengan canggung. "Selama ini, kamu sudah bekerja keras." Citra mengangkat kepalanya dan menatap Bayu. Tiba-tiba, "Apa maksudmu?" "Bukan apa-apa. Hanya saja, selama 12 tahun kamu sudah bekerja keras mengurus rumah tangga." "Aku mengakuinya." Citra menjawab singkat, "Terima kasih sudah berpikir begitu." Dalam hati, Citra menelan makanannya dengan pikiran yang berbeda. Sikap arogan Bayu yang meremehkannya sampai akhir membuat ia ingin tertawa sinis. Sambil meletakkan sendoknya, Citra berkata dengan tulus, "Baiklah, Bayu Pratama, semoga kamu juga sukses dengan awal barumu, aku mendukungmu." "Ya." "Aku terkejut kamu sepertinya memahamiku." Reaksi tak terduga dari Citra yang selama ini patuh membuat Bayu bingung. "Aku yang masak, jadi kamu yang cuci piring. Sekali-sekali aku ingin mencobanya." "Oh, baiklah, akan kulakukan." Segera setelah makan selesai, Citra masuk ke kamarnya dan kembali duduk di depan komputer. Ia menggenggam erat mouse-nya, bersiap untuk perang sesungguhnya yang akan dimulai besok. Keesokan harinya saat jam makan siang, kantin perusahaan Bayu ramai oleh para karyawan. Berbeda dari biasanya, Bayu makan dengan senyum lebar hingga ke telinga. Sikap Bayu yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya menarik perhatian rekan-rekannya. Pak Tono dari tim humas bertanya sambil mengunyah kerupuk, "Pak Bayu, hari ini menang lotre?" "Ya, kenapa senang sekali?" Bayu dengan sengaja meletakkan sendoknya dengan keras dan tersenyum. "Sebenarnya, ada kabar baik yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua." Pak Dodi dari tim penjualan menatap dengan antusias. "Kabar baik apa? Jangan-jangan kamu dipromosikan sendirian?" Bayu dengan suara penuh kemenangan membuat pengumuman mengejutkan. "Saya, akhirnya akan menikah." Suara bising di kantin seolah terhenti sejenak. Pak Tono berteriak dengan mata terbelalak. "Apa? Tiba-tiba, siapa pasangannya?" "Jangan kaget, ya. Dia Rina Wijaya dari tim kita. Sebenarnya, kami sudah berpacaran selama 3 tahun. Pak Dodi hampir menyemburkan nasi di mulutnya. "Kalian berdua pacaran?" Bayu dengan tenang meminum airnya dan menjelaskan, "Ya, sudah saatnya saya menikah, kan?" Pak Tono menepuk-nepuk pundak Bayu dengan keras. "Wah, selamat ya. Akhirnya bujangan terakhir di tim kita menikah juga." Pak Dodi mengacungkan jempolnya. "Bayu, kamu benar-benar beruntung. Rina itu cantik, pintar, sepertinya kamu menyelamatkan negara di kehidupan sebelumnya." Bayu mengangkat bahu mendengar pujian dan rasa iri yang datang bertubi-tubi. "Hahaha, mungkin saya memang sedikit beruntung." Setelah makan siang, Bayu bertemu dengan Rina Wijaya di kafe dekat kantor. Begitu melihat Bayu, Rina tersenyum cerah seperti anak kecil dan berlari menghampirinya.
Sambil memeluk erat lengan Bayu, Rina bertanya, "Sayang, kamu sudah cerita ke teman-teman tim? Apa kata mereka?" Bayu dengan lembut mengelus kepala Rina. "Tentu saja, mereka semua heboh. Mereka bilang aku ini pencuri, sangat iri padaku." "Ah, malu. Nanti kalau kembali ke kantor pasti semua orang akan heboh, kan?" Rina menyembunyikan wajahnya di dada Bayu, tampak bahagia. Bayu memegang tangan Rina dengan ekspresi bersalah. "Maaf ya, Rina. Kamu sudah menunggu lama, seharusnya aku lebih cepat memberanikan diri." Rina menggelengkan kepala dan menatap Bayu. "Tidak apa-apa. Justru karena kamu orang seperti itu, aku jadi semakin percaya." "Benar. Aku ingin memulai hidup baru denganmu di rumah yang bagus dan keren, makanya butuh waktu sedikit." Wajah Rina berseri-seri. "Oh ya? Kapan kamu akan mengundangku ke rumahmu? Kita kan sudah berjanji akan menikah." Bayu sejenak tampak bingung dan tergagap. "Ah, itu. Rumah yang sekarang agak kumuh. Kita harus cari rumah baru untuk kita." Rina bertanya dengan penasaran, "Rumah baru? Di daerah mana?" Bayu menyembunyikan keringat dinginnya dan melanjutkan kebohongannya dengan lancar. "Bagaimana kalau di sekitar Jakarta Selatan? Dekat dengan kantor kita." Mata Rina berbinar seperti bintang. "Wow, Jakarta Selatan. Sayang, kamu hebat sekali. Memang pasanganku." Bayu mengamati reaksi Rina dan mengusulkan, "Bagaimana kalau akhir pekan ini kita lihat-lihat, sekalian lihat perabotan?" Rina bertepuk tangan seperti anak kecil. "Setuju. Aku tidak sabar. Itu kan rumah kita nanti. Aku juga ingin cepat-cepat tinggal bersama wanita hebat seperti Rina." Malam itu, Bayu masuk ke kamarnya, mengunci pintu, dan menelepon ibunya, Ibu Sumiati. Dengan suara sepelan mungkin, ia mulai berbicara. "Bu, ini Bayu." Dari seberang telepon, terdengar suara gembira Ibu Sumiati. "Ada apa? Anakku? Tumben menelepon jam segini." "Bu, ada yang mau Bayu sampaikan." Nada suara Ibu Sumiati berubah cemas. "Ada apa? Kenapa suaramu begitu?" Dengan napas panjang, Bayu mengaku. "Aku sudah memutuskan untuk bercerai dengan Citra." "Apa? Cerai? Ada angin apa ini?" Suara teriakan Ibu Sumiati seolah menembus telepon. Bayu menjelaskan dengan tenang, "Memangnya kenapa kalau kepribadian kami tidak cocok? Kami sudah sepakat untuk berpisah baik-baik." Ibu Sumiati berkata dengan nada tidak percaya, "Pasangan yang sudah 12 tahun bersama, baru sekarang bicara soal kepribadian?" Bayu menambahkan dengan hati-hati, "Dan rumah yang kami tinggali sekarang, aku berikan pada Citra." Suara Ibu Sumiati naik 1 oktav. "Apa katamu? Kamu sudah gila. Rumah yang ibu berikan saat kamu menikah itu kamu berikan padanya?" Bayu merendahkan suaranya dan membela diri, "Tapi itu syarat perceraiannya, Bu. Sebagai gantinya, semua harta lain jadi milikku." Ibu Sumiati memotong perkataan Bayu dan berteriak, "Siapa yang mengizinkanmu memberikan rumah dari ibu? Wanita licik itu pasti sudah berencana memeras anakku." "Ibu tidak mau tahu, kamu batalkan?" "Bu, bukan begitu. Pokoknya tidak." Tutup teleponnya, dasar anak bodoh. Keesokan harinya, saat Bayu sudah berangkat kerja dan hanya Citra yang ada di rumah, bel pintu berbunyi dengan kasar. Saat Citra membuka pintu, Ibu Sumiati berdiri di sana dengan wajah tegang. "Ibu, ada apa kemari?" Tanpa memberitahu dulu, Ibu Sumiati mendorong Citra dan melangkah masuk ke dalam rumah. "Apa aku harus memberitahu dulu kalau mau datang ke rumah anakku sendiri?" Citra berusaha tersenyum dan mempersilakan ibu mertuanya ke ruang tamu. "Silakan duduk dulu, Bu. Mau saya buatkan minum?" Tanpa duduk di sofa, Ibu Sumiati menatap tajam ke arah Citra. "Tidak perlu minum. Langsung saja ke intinya." "Baik, Bu. Silakan. Aku sudah dengar semuanya dari Bayu. Kamu bercerai untuk merebut rumah ini, kan?" Citra menjawab dengan tenang, "Bukan seperti itu, Bu." Ibu Sumiati meninggikan suaranya. "Lalu apa? Anak yang selama 12 tahun diam-diam mengurus rumah, kenapa tiba-tiba jadi begini?" Citra sejenak memejamkan matanya, lalu membukanya.
Dari dalam tas, ia mengeluarkan sebuah foto dan meletakkannya dengan tenang di meja di hadapan Ibu Sumiati. Foto Bayu dan Rina yang sedang merangkul mesra dan tersenyum lebar. Ibu Sumiati mengambil foto itu dan mendekatkannya ke wajahnya. Ini apa? Bu, bukan saya yang meminta cerai. Dan rumah ini pun, dia yang menawarkannya. Bayu yang minta cerai? Siapa perempuan ini? Citra menjawab dengan suara tenang, saya dengar dia rekan kerja Bayu. Katanya sudah berhubungan selama 3 tahun. Sambil menggoyangkan foto itu, Ibu Sumiati berusaha menyangkal. Ini pasti hanya foto biasa antar rekan kerja. Masa karena ini kamu minta cerai? Citra menghela napas dalam-dalam. Masih ada puluhan foto seperti ini, Bu. Tapi saya tidak ingin menunjukkannya lagi pada Ibu. Tangan Ibu Sumiati mulai gemetar. Benarkah, Bayuku? Citra mengucapkan kata-kata terakhirnya. Secara hukum, saya bisa mendapatkan jauh lebih banyak. Tapi saya hanya ingin rumah ini dan menyelesaikan semuanya dengan tenang. Ibu Sumiati terdiam untuk waktu yang lama. Ia hanya bisa menatap bergantian antara foto di tangannya dan wajah Citra. Pukul 6 sore. Di sebuah kafe di depan gedung PT Nusantara Listrik, Citra Sari duduk di dekat jendela, memandangi kerumunan orang yang keluar dari kantor saat jam pulang kerja. Dengan cepat, Citra membandingkan wajah di foto yang ia pegang dengan orang-orang yang lewat. Tepat pada saat itu, seorang wanita muda dengan wajah yang familiar muncul dari lobi gedung. Wajahnya sama persis dengan Rina Wijaya di dalam foto. Citra keluar dari kafe dan langsung mencegat Rina. Mbak Rina Wijaya? Rina terkejut dan berhenti melangkah. Ya, Anda kenal saya? Siapa ya? Dengan suara dingin dan jelas, Citra memperkenalkan dirinya. Saya Citra Sari. Saya yang hidup bersama Bayu Pratama selama 12 tahun. Wajah Rina seketika pucat pasi. Tas tangan yang tersampir di bahunya jatuh ke lantai dengan bunyi buk. Dengan suara gemetar, Rina bertanya, maksud Anda, apa, Mas Bayu, sudah menikah? Citra mengangkat tangan kirinya, menunjukkan cincin kawin di jari manisnya. Ya, kami sudah menikah selama 12 tahun. Rina menutup mulutnya dengan kedua tangan dan menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia bilang dia masih lajang. Air mata segera menggenang di mata Rina. Bukan hanya saya, semua orang di kantor juga tahu begitu. Citra melipat tangannya di dada dan berkata dengan dingin. Kalau begitu, Mbak Rina Wijaya, selama 3 tahun ini Anda telah menjadi selingkuhan. Tertipu oleh pria beristri. 3 tahun? Bagaimana Anda tahu berapa lama kami? Saya tahu semua tentang kalian berdua. Keluar masuk hotel, kencan, semuanya. Rina menangis dan mencoba menjelaskan. Saya benar-benar tidak tahu. Saya bersumpah tidak tahu kalau Mas Bayu sudah menikah. Jangan bohong. Kalian sudah bersama selama 3 tahun, bagaimana mungkin tidak tahu? Sambil menyeka air matanya, Rina berkata dengan panik, sungguh, saya memang merasa aneh karena dia tidak pernah sekalipun mengundang saya ke rumahnya, tapi saya tidak pernah menyangka ada rahasia seperti ini. Rina mulai menceritakan secara detail. Kami selalu bertemu di luar. Dia juga hampir tidak pernah bercerita tentang keluarganya. Jadi, Anda bahkan tidak tahu di mana Bayu tinggal, alamat rumahnya. Rina mengangguk. Waktu bertemu kalian juga pasti selalu singkat, kan? Sambil menyeka sudut matanya dengan sapu tangan, Rina menjawab, benar. Di akhir pekan paling lama hanya setengah hari, dan di hari kerja hanya bertemu sebentar di malam hari. Dia selalu bilang mau pulang untuk belajar. Saya kira dia orang yang sangat pekerja keras. Barulah saat itu Citra menyadari kesalahpahamannya. Wanita muda di hadapannya ini juga korban, yang dimanfaatkan habis-habisan oleh pria bernama Bayu Pratama. Suara Citra menjadi lebih lembut. Begitu ya, Anda benar-benar tidak tahu. Saya turut prihatin. Rina menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Saya benar-benar minta maaf, tapi saya juga benar-benar tertipu. Citra dengan lembut memegang bahu Rina. Saya yang salah paham, maafkan saya. Jangan minta maaf. Anda juga korban, kan? Bayu Pratama, dia benar-benar pria yang jahat. Rina berhenti menangis dan bertanya,
Tapi, bagaimana Anda bisa tahu? Suami saya tiba-tiba meminta cerai, jadi saya menyewa detektif, dan hubungan kalian pun terungkap. Rina bertanya dengan ekspresi rumit. Jadi, dia menceraikan Anda untuk menikah dengan saya? Citra memberitahukan fakta krusial kepada Rina. Mungkin saja. Betapa dia meremehkan saya sampai-sampai dia menyembunyikan pernikahannya dan mendekati Anda, menipu Anda selama 3 tahun. Wajah Rina mengeras karena tak percaya. Sambil mengepalkan tangannya, Rina berkata, saya harus segera menemuinya dan menuntut penjelasan. Dia pasti berencana menipu saya seumur hidup. Citra memegang lengan Rina dan menahannya. Tunggu sebentar. Kalau kita bertindak gegabah seperti itu, kita sendiri yang rugi. Kenapa? Kita harus segera mengungkap semuanya dan membuatnya malu di seluruh kantor. Ada cara yang lebih pasti dan memuaskan. Cara untuk membuat Bayu Pratama membayar mahal atas perbuatannya. Citra berbisik ke telinga Rina. Bayu Pratama telah menipu kita berdua dengan sempurna. Jadi, kita juga harus menipunya sekali saja dengan benar. Rina benar-benar terpikat oleh kata-kata Citra. Citra menjelaskan rencananya. Pertama, Mbak Rina harus berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang kejadian hari ini. Mari kita lihat dengan mata kepala kita sendiri kebohongan apa lagi yang akan dia katakan. Rina mengubah tatapan matanya, seolah sudah bertekad. Jadi, Anda ingin saya berakting? Benar. Di saat pria itu berpikir dia telah kehilangan segalanya, di momen paling bahagianya, kita akan meledakkan semua kebenaran. Di mata Rina, kemarahan dan dendam berkobar. Baik, akan saya lakukan. Saya juga ingin memberikan pelajaran yang tak akan pernah dilupakan seumur hidupnya pada pria bernama Bayu Pratama itu. Citra mengulurkan tangannya kepada Rina. Kalau begitu, pertemuan kita hari ini adalah rahasia kita berdua. Rina menyambut tangan Citra. Tentu saja, saya jadi penasaran kebohongan apa lagi yang akan dia gunakan untuk menipu saya. Kita harus sering berkomunikasi, jadi mari kita tukar nomor telepon. Kedua wanita itu saling menyimpan nomor telepon. Dua orang yang mungkin pernah menjadi musuh, kini menjadi sekutu yang lebih kuat dari siapapun. Dengan suara tulus, Citra berkata, Mbak Rina, saya turut prihatin Anda ditipu oleh Bayu Pratama, tapi mohon kerjasamanya ke depan. Untuk pertama kalinya, Rina tersenyum cerah dan menjawab, saya juga, Mbak Citra, mari kita bekerja sama untuk menghukum orang jahat itu. Sementara itu, Ibu Sumiati yang telah pulang ke rumahnya, tidak bisa tidur selama berhari-hari. Ia hanya duduk termangu di sofa ruang tamu, menatap tanpa henti foto di tangannya. Wajah putranya, Bayu, yang tersenyum cerah sambil merangkul seorang wanita muda, terasa seperti belati yang menusuk jantungnya. Dengan suara gemetar, Ibu Sumiati bergumam, tidak mungkin Bayuku. Namun, sorot mata Bayu di foto itu tidak salah lagi, itu adalah mata seorang pria yang sedang jatuh cinta. Ekspresi yang sama persis dengan yang ia tunjukkan pada hari pernikahannya dengan menantunya, Citra. Ibu Sumiati, seolah sudah bertekad, menelepon Bayu. Dengan suara dingin dan serius, ia bertanya, Bayu, apa kamu punya waktu sekarang? Dari seberang telepon terdengar suara Bayu. Iya, Bu. Ada apa? Ibu ingin bicara langsung denganmu. Ibu akan ke kafe dekat kantormu, keluarlah. Bayu bertanya dengan bingung, tiba-tiba. Ada urusan mendesak apa, Bu? Ibu Sumiati menutup telepon secara sepihak. Ada yang ingin Ibu tanyakan. 1 jam lagi, datang ke sana. Jangan terlambat. Diliputi firasat buruk, Bayu segera meminta izin pulang lebih awal dan menuju tempat yang dijanjikan. Saat masuk ke kafe, di sudut dekat jendela, ibunya duduk dengan ekspresi sedingin es. Bayu duduk di seberangnya dan bertanya, Bu, ada apa sampai datang ke kantor? Ibu Sumiati menatap lurus ke mata Bayu dan berkata, kamu menyembunyikan sesuatu dari Ibu, kan? Bayu tertawa canggung dan mengalihkan pandangannya. Menyembunyikan apa? Soal perceraian dan memberikan rumah pada Citra kan, sudah aku ceritakan semua. Ibu Sumiati menembakkan pertanyaan langsung. Kenapa kamu tidak cerita soal Rina Wijaya? Wajah Bayu seketika pucat pasi.
Tangannya yang hendak mengangkat cangkir kopi gemetar di udara. Bayu mati-matian berpura-pura tidak tahu. Rina Wijaya, siapa itu? Sambil mengamati reaksi putranya, Ibu Sumiati melanjutkan, katanya rekan kerjamu. Gadis yang sangat cantik. Bayu berusaha menjawab dengan tenang, memang ada nama itu di kantor, tapi kenapa dengannya? Ibu Sumiati bertanya dengan tatapan curiga yang tidak hilang. Benar hanya rekan kerja? Bayu meninggikan suaranya dan menyangkal, tentu saja. Aku kan bahkan belum resmi bercerai. Apa yang ibu bayangkan? Ibu Sumiati berkata dengan suara sedingin es. Kalau begitu, kenapa kamu pergi ke hotel bersamanya? Apa itu juga bagian dari pekerjaan? Prank. Cangkir kopi terlepas dari tangan Bayu dan jatuh ke meja. Sambil tergopoh-gopoh membersihkan tumpahan kopi dengan tisu, Bayu berteriak, "Hotel? Apa maksud ibu? Siapa yang mengatakan omong kosong seperti itu pada ibu?" Ibu Sumiati berkata terus terang, "Siapa yang memberitahu tidak penting. Ibu punya fotonya, jadi berhenti berbohong." Pada saat itu, Bayu menyerah. Bahunya terkulai dan kepalanya tertunduk lesu. Ibu Sumiati bertanya seolah memastikan untuk terakhir kalinya, "Jadi benar, kamu benar-benar selingkuh dengannya?" Dengan suara pasrah, Bayu mengaku, "Rina itu wanita yang baik, Bu, jauh lebih pintar dan berbakat dibandingkan Citra. Aku akan menikah dengan Rina." Ibu Sumiati berteriak tak percaya, "Berbakat? Apa itu pantas kamu katakan sekarang?" Bayu menjawab dengan nada penuh keluhan, "Ibu tidak tahu betapa sesak dan tertekannya aku hidup bersama Citra." Sambil memukul meja, Ibu Sumiati membentak, "Sesak lalu kamu selingkuh? Kamu mengkhianati istri sahmu yang sudah menyiapkan makan dan mencuci pakaianmu selama 12 tahun?" Bayu bangkit dari kursinya dengan kesal. "Ini hidupku. Mulai sekarang ibu juga jangan ikut campur." Ibu Sumiati menatap putranya dengan mata penuh kekecewaan. Bayu pergi meninggalkan kafe tanpa menoleh ke belakang. Dan rumah itu sudah atas nama Citra. Entah dia mau menyerahkannya pada siapa atau menjualnya, jangan ikut campur. Semuanya sudah berakhir. Keesokan paginya, Ibu Sumiati memasak sop buntut di dapur sambil menghela napas. Ia menambahkan banyak bawang goreng kesukaan Citra, membuat rasanya gurih. Sambil mengaduk sup, Ibu Sumiati bergumam, kasihan sekali dia. Pasti hatinya sudah hancur lebur selama ini. Menjelang siang, Ibu Sumiati membawa termos berisi sup hangat itu ke rumah Citra. "Ibu, tumben datang lagi?" Citra membuka pintu dengan terkejut. Ibu Sumiati menyodorkan termos itu. "Ibu masak sop buntut. Kamu sepertinya akhir-akhir ini tidak makan dengan benar." Mata Citra memerah. "Kenapa repot-repot begini, Bu? Ayo masuk." Duduk berhadapan di ruang tamu, Ibu Sumiati menggenggam erat tangan Citra. Dengan suara tulus, ia meminta maaf, "Citra, ibu benar-benar minta maaf." Citra bertanya dengan bingung, "Kenapa ibu yang minta maaf?" Mata Ibu Sumiati berkaca-kaca. Ibu salah mendidik anak. Karena salah didik, makanya dia jadi seperti itu. Citra menepuk-nepuk punggung Ibu Sumiati untuk menghiburnya. "Jangan begitu, Bu. Kalau ibu menangis, saya juga jadi ikut menangis." Sambil menghela napas, Ibu Sumiati berkata, "Kemarin ibu bertemu dengan si Bayu, dia mengaku semuanya dengan mulutnya sendiri." Citra mengangguk dengan tenang. "Oh, begitu ya, Bu." Ibu Sumiati menggenggam tangan Citra lebih erat. "Selama 12 tahun ini kamu hanya menderita. Ibu benar-benar tidak punya muka." Citra menatap Ibu Sumiati dengan wajah terharu. Ibu Sumiati menyatakan dengan suara tegas, "Citra, mulai sekarang ibu ada di pihakmu. Meskipun dia anak kandungku, ibu tidak bisa membela bajingan seperti itu." Citra memeluk Ibu Sumiati dengan erat. Sambil menepuk-nepuk punggung Citra, Ibu Sumiati berpesan, "Jadi, kamu jangan terlalu sedih. Mulailah hidupmu sendiri. Temukan pria yang lebih baik, dan hiduplah bahagia untuk membuktikannya." Ibu Sumiati menambahkan dengan cemas, "Ibu benar-benar minta maaf. Seperti yang kamu katakan, rumah ini adalah hakmu. Ibu membela saya seperti ini saja sudah lebih dari cukup bagi saya.
Setelah percakapan dengan Ibu Sumiati, Citra merenungkan kembali 12 tahun pernikahannya. Ia merasa akhirnya bisa terbebas dari semua pengorbanan dan penderitaan. Sambil menyantap sop buntut hangat buatan Ibu Sumiati, Citra menguatkan hatinya. Keesokan paginya, di kantor catatan sipil, hanya keheningan yang terasa. Citra dan Bayu duduk berdampingan tanpa kata, mengisi formulir pendaftaran perceraian. Sambil mengetuk-ngetukkan pulpennya, Bayu berkata sekenanya, alamat dan nomor KTP jangan sampai salah tulis. Tanpa mengalihkan pandangan dari dokumen, Citra menjawab, aku sudah menulisnya dengan benar, jangan khawatir. Setelah selesai mengisi, seorang petugas mendekati mereka. Alasan cerai, ketidakcocokan. Apakah kedua belah pihak setuju untuk bercerai secara damai? Seolah sudah menunggu, Bayu menjawab, ya, benar. Citra menatap wajah Bayu untuk terakhir kalinya dan bertanya, kamu benar-benar yakin tidak akan menyesal? Bayu tertawa sinis dan menjawab tanpa ragu, menyesal? Kenapa aku harus menyesal? Aku tidak akan mengambil rumah itu lagi. Sambil berkata begitu, Bayu membubuhkan capnya terlebih dahulu di dokumen. Citra pun tanpa kata mengeluarkan capnya dan membubuhkannya di samping cap Bayu. Dengan suara berat, 12 tahun pernikahan mereka berakhir di atas selembar kertas. Petugas secara resmi mengumumkan, pendaftaran perceraian telah diterima dengan baik. Bayu menghela napas lega, seolah beban berat di dadanya telah terangkat. Perasaan akhirnya bebas membuat bahunya terasa ringan. Citra bangkit dan mengulurkan tangannya pada Bayu. Selamat atas awal barumu. Bayu terkejut dengan sikap santai Citra, yang ia kira akan menangis terseduh-seduh. Ia dengan canggung menyambut tangan Citra. Terima kasih. Kamu juga hiduplah dengan baik. Bayu tersenyum keren dan mengucapkan salam basa-basi. Citra, nanti kita masih bisa saling menanyakan kabar, kan? Citra menepis tangan yang dipegangnya dengan dingin. Kita sudah benar-benar orang asing sekarang, bicara apa kamu? Jangan hubungi aku lagi. Citra langsung berbalik dan meninggalkan kantor catatan sipil terlebih dahulu. Bayu, melihat punggung Citra yang sedingin es, merasa ada yang tidak beres. Saat pulang ke rumah, Bayu terkejut melihat tumpukan barang miliknya di depan pintu. Dari pakaian, buku, hingga barang-barang pribadi lainnya, semuanya sudah dikemas dalam kardus. Citra berdiri di depan pintu dengan tangan terlipat di dada. Ini semua apa? Dengan suara tegas, Citra berkata, lihat saja tidak tahu? Itu barang-barangmu. Kita sudah bercerai, dan rumah ini sudah atas namaku. Kamu harus pergi. Bayu berteriak tak percaya, pergi? Tiba-tiba aku harus pergi kemana? Aku bahkan belum dapat rumah baru. Itu urusanmu. Rumah ini sekarang milikku, jadi segera pergi. Suara Bayu berubah memohon. Beberapa hari saja. Boleh aku tinggal beberapa hari lagi? Setidaknya sampai aku dapat kamar kos. Citra membuka lebar pintu depan dan memberi isyarat. Tidak bisa. Pergi hari ini juga. Akhirnya, Bayu terpaksa membawa satu persatu kardus berisi barang-barangnya dan meninggalkan rumah. Saat di mana ia diusir dengan tangan kosong dari tempat yang selama 12 tahun ia yakini sebagai rumahnya. Sambil meletakkan kardus di lantai, Bayu menggerutu, wanita kejam. Benar-benar tidak punya perasaan. Bayu segera menelepon Rina. Rina, ini aku. Dari seberang telepon, terdengar suara cemas Rina. Mas Bayu? Ada apa? Kenapa suaramu begitu? Aku. Sepertinya harus pindah rumah mendadak. Kok mendadak sekali? Bayu berbohong dengan lancar. Aku menjual rumah yang sekarang untuk membeli rumah baru kita. Tapi tanggal kontraknya bentrok, jadi aku harus segera keluar. Ya ampun, jadi sekarang kamu tidak punya tempat tinggal? Bayu bertanya dengan hati-hati. Jadi, Rina, bolehkah aku menumpang di rumahmu beberapa hari? Rumahku. Mas Bayu kan tahu? Sempit sekali, nanti kamu tidak nyaman. Tidak apa-apa, aku hanya butuh tempat tidur. Beberapa hari saja. Rina menolak dengan suara penuh penyesalan. Maaf sekali mas. Kamu kan tahu aku tidak suka tempat sempit dan sesak. Sepertinya tidak bisa. Tiba-tiba Rina mendapat ide cemerlang dan meninggikan suaranya. Untuk sementara,
tinggal di hotel saja. Oh, dan kita percepat saja kontrak apartemen di Jakarta Selatan. Bayu tergagap dan mengalihkan pembicaraan. Ah, apartemen di Jakarta Selatan. Tapi Rina, setelah kupikir-pikir, bagaimana kalau daerah lain? Rina bertanya dengan heran, kenapa? Kamu kan bilang Jakarta Selatan yang terbaik. Bayu mencari alasan. Setelah ku cari tahu, dengan uang segitu sepertinya kita bisa dapat rumah yang lebih luas dan bagus di daerah lain. Entahlah, aku suka Jakarta Selatan. Rumah baru teman-temanku juga di sana semua. Ya sudah, nanti kita cari tahu lagi. Setelah menutup telepon, pandangan Bayu menjadi gelap. Ia tidak punya tempat tujuan, dan uang di sakunya pun tidak banyak. Pada saat yang sama, Citra sedang duduk berhadapan dengan Aditya. Aditya melihat ekspresi lega di wajah Citra dan berkata, akhirnya selesai juga. Citra tersenyum lebar dan menjawab, iya. Sekarang aku benar-benar bebas. Aditya mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Kalau begitu, sekarang saatnya memulai tahap kedua dari rencana kita. Mata Citra bersinar penuh tekad. Benar. Ayo kita beli lagi saham PT Nusantara Listrik. Aditya menunjukkan grafik di layar laptopnya. Kebetulan harga sahamnya terus turun. Sekarang saatnya untuk memborong. Sempurna. Bayu Pratama pasti tidak akan pernah menyangka istri yang ia kampakkan sedang membeli saham perusahaannya. Malam itu, Bayu yang tidak punya tempat tujuan, akhirnya menyewa sebuah kamar di losmen kumuh. Namun, di dalam kamar yang sepi itu, Bayu diliputi oleh kecemasan yang mendalam. Ruang konferensi balai kota penuh sesak dengan panas yang menyengat. Puluhan wartawan dan warga menahan napas, menatap ke arah panggung. Itu adalah momen bersejarah di mana wali kota akan mengumumkan rencana pengembangan wilayah secara langsung. Proyek pengembangan kota baru ini adalah proyek raksasa dengan total anggaran 20 triliun rupiah yang akan menjadi tumpuan kota kita untuk 100 tahun ke depan. Setelah pengumuman wali kota, seorang pejabat menunjuk ke sebuah peta besar dan menjelaskan, area yang ditandai di peta ini, yaitu Zona 1, telah ditetapkan sebagai area pengembangan prioritas utama. Malam itu, semua berita utama di stasiun televisi menayangkan berita ini secara besar-besaran. Seorang reporter melaporkan dari lokasi dengan suara bersemangat. Ya, saya sekarang berada di lokasi Zona 1 pengembangan. Hanya dalam 1 hari setelah pengumuman, harga properti meroket. Lingkungan rumah Citra seketika dipenuhi oleh para spekulan properti. Seorang agen properti berteriak-teriak di depan gerbang rumah Citra. Pemilik rumah ada? Kami akan beli tunai 8 miliar. 8 miliar. Ibu sebelah rumah yang kebetulan lewat mencibir. Cih, dengan 8 miliar mau nawar di sini? Agen itu segera memegang ibu itu dan bertanya, aduh, Bu, kalau begitu berapa yang pas? Dengan situasi sekarang, minimal harus tawar 10 miliar baru bisa diajak bicara. Pada saat yang sama, Bayu Pratama yang sedang berbaring di tempat tidur losmen sambil menonton TV, tiba-tiba bangkit. Di layar, pemandangan familiar dari lingkungan tempat tinggalnya terpampang jelas, seorang reporter melaporkan dengan suara lantang. Apartemen ini, yang baru 2 minggu lalu terjual seharga 5 miliar rupiah, kini harga penawarannya sudah jauh melampaui 8 miliar rupiah. Bayu bergumam ke arah layar TV. Tidak. Ini tidak masuk akal. Dengan tangan gemetar, Bayu menelepon Citra. Citra menjawab dengan suara tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Halo? Bayu bertanya dengan panik. Citra, kamu lihat berita? Lihat tidak. Citra menjawab sambil menguap. Berita apa? Aku tidak nonton TV. Pengembangan wilayah. Lingkungan kita akan dijadikan kota baru. Sekarang sedang heboh. Citra berpura-pura terkejut. Oh, benarkah? Aku baru dengar. Harga rumah sudah naik sampai 8 miliar. Kamu benar-benar tidak tahu? Citra berbohong dengan lancar. Iya, sama sekali tidak. Tadi ibu sebelah datang memberitahu, jadi aku baru tahu. Suara Bayu berubah menjadi isak tangis. Lalu bagaimana? Berarti aku baru saja memberimu lotre senilai 8 miliar begitu saja. Citra menjawab dengan santai.
Tapi kan kamu sudah berjanji tidak akan pernah mengambil rumah ini lagi. Kenapa sekarang bicara lain? Itu kan dulu, sekarang harganya 8 miliar, naik 3 miliar. Citra dengan dingin menarik garis batas. Lalu apa hubungannya denganku? Ini sekarang rumahku. Bayu mulai memohon di telepon. Citra, kumohon, kembalikan setengah bagian rumah itu padaku. Ini tidak adil. Siapa ya yang menandatangani surat kesepakatan itu dengan tangannya sendiri? Waktu itu kan aku tidak tahu soal pengembangan wilayah. Dengan suara tegas, Citra mengakhiri panggilan. Makanya seharusnya kamu lebih hati-hati, Bayu Pratama. Rumah ini secara hukum sudah menjadi milikku, jadi jangan telepon lagi. Tut, tut, tut. Bayu memegang telepon yang sudah mati, tubuhnya bergetar karena marah. Sambil membanting ponselnya ke dinding, ia berteriak, Citrasari. Wanita sialan. Seminggu kemudian, harga rumah meroket hingga 10 miliar. Bel rumah Citra berbunyi, dan di depan pintu berdiri seorang agen properti. Dengan suara bersemangat, ia menawarkan, Ibu, ada yang mau membeli tunai seharga 10 miliar. Apa ibu benar-benar tidak berniat menjual? Maaf, saya sudah sangat terikat dengan rumah ini. Sementara itu, Bayu diseret oleh Rina dari satu agen properti ke agen properti lainnya di Jakarta Selatan. Namun, kenyataan terasa pahit. Seorang agen properti menjelaskan dengan acuh tak acuh. Rumah yang Anda lihat ini, uang jaminan sewanya saja sudah 12 miliar, Pak. Bayu ternganga. Apa? Sewanya 12 miliar? Rina, seolah tidak tahu apa-apa, tersenyum dan menatap Bayu. Sayang, 12 miliar kan tidak masalah, aku suka rumah ini. Bayu memaksakan senyum dan merangkul bahu Rina. Tentu saja tidak masalah. Percayakan saja pada Mas. Akhirnya, Bayu terpaksa menjual apartemen 8 miliar miliknya yang tersisa, dan mengambil pinjaman tambahan untuk bisa menyewa rumah di Jakarta Selatan. Rina, yang kagum dengan kekuatan finansial Bayu, memeluknya. Memang hebat pasanganku ini. Berkat kamu, aku bisa tinggal di Jakarta Selatan. Namun, hati Bayu terasa hancur. Setiap kali melihat berita tentang harga rumah yang ia tinggalkan meroket dari hari ke hari, darahnya seolah mendidih. Stres yang parah mulai mempengaruhi pekerjaannya. Kesalahan Bayu yang semakin sering membuat pandangan rekan-rekannya menjadi dingin. Akhirnya, Bayu mulai bergantung pada alkohol. Sambil menenggak bir sendirian, ia meraung, 10 miliar. Aku melepaskan rumah senilai 10 miliar begitu saja, aku benar-benar gila. 2 minggu kemudian, Bayu Pratama bersama Rina Wijaya mendatangi rumah sewa di Jakarta Selatan yang ia dapatkan dengan menguras seluruh tabungan dan pinjaman bank. Saat membuka pintu depan dengan kunci dari agen properti, sinar matahari yang cerah memenuhi ruang tamu. Rina berlari ke jendela ruang tamu dan berseru kagum. Wow, sayang. Lihat, Sungai Ciliwung kelihatan dari sini. Pemandangannya luar biasa. Bayu mengangkat bahu dengan bangga dan merangkul Rina. Tentu saja, ini di mana? Di jantung Jakarta Selatan. Namun, saat memeriksa seisi rumah dengan teliti, ekspresi Rina mulai berubah menjadi dingin. Sambil menyentuh wallpaper yang sudah menguning dengan ujung jarinya, Rina berkata, tapi, sayang, pemandangannya memang bagus, tapi rumahnya ternyata lebih tua dari yang kukira. Tua apanya? Di Jakarta Selatan, rumah seperti ini sudah kelas atas. Rina membuka pintu kamar mandi dan keluar dengan kening berkerut. Ubin kamar mandinya retak, dan wastafel dapur itu kelihatannya lebih tua dari punya nenekku. Sambil melipat tangan, Rina menatap Bayu dan mengusulkan, interiornya harus dirombak total. Aku tidak bisa tinggal di sini seperti ini. Wajah Bayu memucat. Interior? Rina, itu butuh banyak uang, paling tidak butuh 1 miliar. Rina cemberut. 1 miliar untuk rumah baru kita berdua, kamu bilang sayang? Temanku baru saja dapat rumah baru, benar-benar seperti hotel. Aku malu kalau mau mengundang teman-teman ke sini. Bukan sayang, tapi... Akhirnya, Bayu tidak tahan dengan rengekan Rina dan berlari ke bank. Namun, petugas bank menggelengkan kepala. Maaf Pak,
Batas pinjaman Anda sudah penuh, jadi pinjaman tambahan tidak memungkinkan. Bayu memohon dengan putus asa. Tolonglah, sekali ini saja, saya benar-benar butuh. Akhirnya, Bayu harus menjaminkan tanah milik ibunya di kampung halaman untuk bisa mendapatkan uang 1 miliar. Sebulan kemudian, melihat interior rumah yang telah berubah total, Rina sangat gembira. Wow. Nah, begini baru nyaman ditinggali, memang pasanganku yang terbaik. Namun, permintaan Rina tidak berhenti di situ. Tapi, sayang, perabotan elektroniknya juga harus yang paling canggih. Ya, Bayu akhirnya membeli perabotan elektronik terbaru dengan cicilan kartu kredit. Utangnya semakin menumpuk seperti bola salju. Bayu merasakan stres akibat beban finansial. Masalah pribadi yang menumpuk membuat konsentrasinya menurun. Saat jam makan siang, di antara rekan-rekannya yang berkumpul di kantin, Bayu tanpa sadar mengeluh. Ah, sialan. Rumah yang kuberikan pada mantan istriku sekarang harganya sudah naik jadi 15 miliar. Begitu kata-kata itu keluar, Bayu menyadari kesalahannya dan menutup mulut. Semua pandangan di kantin tertuju padanya. Pak Dodi bertanya dengan mata terbelalak, mantan istri? Bayu, kamu pernah menikah? Bayu berkeringat dingin dan tergagap membela diri. Ah, bukan, hanya pacar lama, salah bicara saja. Pak Tono menatap Bayu dengan curiga. Katanya kamu pacaran dengan Rina selama 3 tahun, dan barusan kamu jelas-jelas bilang mantan istri. Kebohongan beranak pinak, dan Bayu semakin terpojok. Saat itu, notifikasi pesan ceria berbunyi dari ponsel salah satu rekannya. Sebuah postingan baru muncul di forum anonim perusahaan. Breaking news. Bayu Pratama dari tim Humas ternyata sudah menikah. Berpura-pura lajang dan selingkuh dengan Rina Wijaya selama 3 tahun. Postingan itu menyebar ke seluruh perusahaan dalam sekejap. Hah? Serius? Ini namanya penipuan pernikahan, kan? Kasihan sekali Mbak Rina, ditipu selama 3 tahun. Pantas saja akhir-akhir ini dia sering melamun dan tidak fokus kerja. Mungkin merasa bersalah. Pada saat yang sama, di kantor tim Humas, wajah Rina yang sedang tertawa sambil minum kopi bersama rekan-rekannya berubah pucat pasi. Rekan-rekannya menatap Rina dengan iba. Rina, kamu tidak apa-apa? Rina langsung bangkit dan berlari ke arah Bayu. Semua karyawan di kantor menahan napas, menyaksikan mereka. Dengan tangan gemetar, Rina menyodorkan layar ponselnya ke wajah Bayu. Jelaskan ini apa? Bayu memegang lengan Rina dan menariknya ke ruang rapat. Rina meraung dan menuntut penjelasan. Kamu sudah menikah, bagaimana bisa kamu mengaku lajang? Rina, tenang dulu, dengarkan aku. Aku sudah cerai. Semuanya sudah berakhir. Rina meninggikan suaranya. Sudah cerai lalu selesai? Kamu menipuku habis-habisan selama 3 tahun. Tahu tidak betapa orang-orang menertawakan dan mengasihaniku? Rina menepis tangan Bayu dan berlari keluar dari ruang rapat. Bayu mengejarnya dan memohon. Rina, kumohon, kita sudah susah payah dapat rumah di Jakarta Selatan. Rina berbalik dengan dingin dan meninggalkan kata-kata terakhir. Tinggallah sendirian di rumah itu. Aku tidak sudi hidup dengan pembohong. Sejak hari itu, Bayu menjadi manusia tak kasat mata di kantor. Rekan-rekannya menghindarinya seperti melihat hama, dan manajernya memanggilnya secara khusus untuk memberikan peringatan. Bayu Pratama, jangan membuat seluruh perusahaan ribut karena masalah pribadimu. Akhir-akhir ini kinerjamu juga berantakan, fokuslah bekerja. Lebih buruk lagi, sore itu, telinga Bayu mendengar kabar yang mengejutkan. Ia tidak sengaja mendengar bisik-bisik rekan-rekannya di pantry. Sudah lihat daftar pemegang saham yang baru? Ada nama Citra Sari di sana. Siapa ya? Entahlah, marganya Sari, sepertinya bukan keluarga direktur utama. Jantung Bayu seolah jatuh ke lantai. Dengan tangan gemetar, ia mencari data pengumuman di komputernya. Perkataan rekannya benar. Pengumuman perubahan pemegang saham, Citra Sari. Akuisisi lebih dari 5% saham, naik status menjadi pemegang saham utama. Pikiran Bayu menjadi kosong. Istri biasa yang selama 12 tahun hanya mengurus buku kas dengan uang belanja yang ia berikan, bagaimana mungkin? 5% saham berarti,
setidaknya dana lebih dari 10 miliar rupiah. Dengan suara gemetar, Bayu bergumam, tidak mungkin. Dari mana Citra dapat uang sebanyak itu? Saat itu, semua potongan teka-teki menyatu. Mengetahui informasi pengembangan wilayah sebelumnya, menyetujui perceraian dengan mudah, menerima rumah dan pergi dengan dingin, semuanya adalah rencana. Sambil berkeringat dingin, Bayu berpikir, aku ditipu, yang benar-benar ditipu adalah aku. Erangan putus asa keluar dari mulut Bayu. Pada saat yang sama, di ruang VIP sebuah perusahaan sekuritas, kepemilikan saham Citra Sari di PT Nusantara Listrik telah melampaui 5%. Seorang petugas membungkuk 90 derajat pada Citra dan memberi selamat. Selamat, Ibu Citra Sari. Mulai hari ini, Anda telah menjadi pemegang saham utama PT Nusantara Listrik. Citra tersenyum elegan dan menjawab, terima kasih. Mohon kerjasamanya ke depan. Di samping Citra, Aditya sedang memeriksa reaksi perusahaan secara real-time di laptopnya. Kantor sekarang pasti sedang gempar. Citra menatap keluar jendela dengan ekspresi puas. Aku bisa membayangkan betapa terkejutnya Bayu Pratama. Pada saat yang sama, kantor PT Nusantara Listrik benar-benar gempar. Rina Wijaya, dari mejanya, diam-diam memposting sesuatu di forum anonim perusahaan. Pemegang saham baru yang diumumkan tadi, Citra Sari, katanya mantan istri Bayu Pratama dari tim Humas, menceraikan istri sehebat itu, rasakan akibatnya. Postingan itu memicu reaksi eksplosif dalam sekejap. Hah? Serius? Mantan istri Bayu jadi pemegang saham utama perusahaan kita? 5% itu minimal 10 miliar. Kenapa dia menceraikan istri seperti itu? Bayu tidak bisa lagi duduk di mejanya. Menghindari tatapan menusuk dari rekan-rekannya, ia lari ke bilik toilet. Dengan tangan gemetar, Bayu menelepon Citra. Citra Sari, kamu. Citra menjawab dengan suara sedingin es. Kenapa telepon lagi? Bukankah sudah kubilang jangan hubungi aku lagi? Bayu bertanya dengan panik. Kamu jadi pemegang saham perusahaan kami? Apa itu benar-benar kamu? Iya, benar. Memangnya ada masalah? Bayu berteriak tak percaya. Dari mana semua uang itu? 5% itu lebih dari 10 miliar. Apa kamu menjual rumahku? Citra menjawab dengan dingin, rumahnya tidak kujual, aku membelinya dengan kemampuanku sendiri, dan entah rumah itu kujual atau tidak, itu bukan urusanmu. Wanita yang hanya hidup dari gajiku, bagaimana bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Citra tertawa sinis dan mengungkapkan kebenarannya. Setiap kali kamu pergi kerja, setiap dini hari saat kamu mendengkur tidur, aku mati-matian belajar dan berinvestasi. Kamu mungkin tidak akan pernah tahu seumur hidupmu. Bayu membeku di tempat, masih memegang telepon. Sore itu, Citra membuat pengumuman mengejutkan di blog investasinya, Raja Cuan. Selamat siang, 80.000 pengikutku. Selama ini saya beraktivitas secara anonim, nama saya Citra Sari. Pengungkapan nama asli Citra membuat internet heboh. Berbagai media berlomba-lomba memberitakannya. Blogger investasi legendaris Raja Cuan, ternyata ibu rumah tangga biasa, mengejutkan. Karyawan PT Nusantara Listrik kembali terkejut. Ibu Citra Sari itu Raja Cuan yang terkenal? Bayu Pratama selingkuh di belakang istri sehebat itu? Pandangan Iba kini beralih dari Rina ke Citra, dan Bayu dicap sebagai orang bodoh dan tidak tahu malu yang telah mencampakkan istrinya yang berbakat. Beberapa hari kemudian, Citra mengirimkan surat resmi ke PT Nusantara Listrik. Sebagai pemegang saham utama, ia menuntut untuk berpartisipasi dalam rapat Dewan Direksi dan ikut campur dalam manajemen. Rapat darurat Dewan Direksi diadakan. Direktur utama membuka rapat dengan ekspresi berat. Dia adalah pemegang saham 5% dan seorang ahli investasi ternama. Kita tidak punya alasan untuk menolaknya. Manajemen yang ada mengakui kemampuan Citra dan menyetujui partisipasinya di Dewan Direksi secara aklamasi. Sebagai langkah selanjutnya, Citra bertemu dengan Rina secara pribadi. Mbak Rina, apa Anda tertarik untuk bekerja dengan saya? Citra memberikan tawaran yang mengejutkan pada Rina. Bekerja dengan Anda? Apa yang bisa saya lakukan? Citra memegang tangan Rina dan memberinya semangat. Luka yang Anda terima karena Bayu Pratama,
Sekarang saatnya membalasnya dengan kemampuan Anda. Tolong ambil peran sebagai asisten penasihat investasi saya. Rina menerima tawaran Citra. Jantungnya berdebar karena kesempatan baru ini. Keesokan harinya, Bayu yang mendengar berita ini di kantor, mencegat Rina dan menuntut penjelasan. Rina, kamu benar-benar akan bekerja di bawah Citra Sari? Rina menepis tangan Bayu dengan dingin dan bertanya balik, iya, memangnya kenapa? Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Di antara kita. Rina tertawa hampa. Hubungan kita? Kamu tidak tahu malu, ya? Ibu Citra Sari adalah orang yang jauh lebih hebat dibandingkan pria sepertimu. Bayu berteriak dengan penuh delusi. Kalian berdua sengaja bersekongkol untuk menjatuhkanku. Kamu sengaja menggodaku, kan? Rina tersenyum sinis dan pergi. Kamu bahkan sudah punya delusi penganiayaan? Kasihan sekali Citra. Pada hari rapat Dewan Direksi pertamanya, Citra masuk ke ruang rapat dengan penampilan yang sempurna. Ia memulai presentasi yang telah disiapkannya. Untuk meningkatkan inefisiensi kronis di PT Nusantara Listrik, saya dengan tegas mengusulkan pengenalan sistem personalia berbasis kinerja. Para eksekutif terkesan dengan usulan Citra yang logis dan tajam. Direktur utama mengangguk, usulan yang sangat bagus. Mari kita kaji rencana konkretnya dan segera laksanakan. Bayu merasa darah di tubuhnya mendingin. Mengingat kinerja buruknya belakangan ini, dan reputasinya yang hancur, korban pertama dari sistem baru ini jelas adalah dirinya sendiri. Rekan-rekannya kini mulai terang-terangan mengucilkannya. Saya tidak bisa satu proyek dengan Bayu. Saya tidak mau kena masalah dengan Ibu Citra Sari. Bayu benar-benar terisolasi di kantor. Ia merinding memikirkan kecerdasan Citra yang mengendalikan segalanya dari atas kepalanya. Orang yang hidup bersamaku selama 12 tahun. Ternyata orang yang begitu menakutkan. 6 bulan kemudian, Citra Sari menjual seluruh 10% saham PT Nusantara Listrik yang telah ia kumpulkan. Ia merealisasikan keuntungan dengan sempurna pada titik puncak ketika harga saham melonjak lebih dari 30%. Seorang petugas melaporkan kepada Citra dengan antusias. Setelah dipotong pajak, keuntungannya akan melebihi 15 miliar rupiah. Anda benar-benar hebat. Citra tersenyum puas. Sempurna. Sekarang saatnya pindah sarang. Dengan keuntungan dari penjualan saham, Citra menyewa sebuah kantor di gedung paling mewah di Jalan Sudirman, Jakarta. Ia mendirikan perusahaan penasihat investasinya sendiri, Smart Invest. Rina menatap pemandangan kota yang terhampar di balik jendela kaca dan berkata dengan kagum. Wow, Bu Direktur. Apa ini benar-benar kantor kita? Seperti mimpi. Citra menepuk bahu Rina dan menyatakan ambisinya. Mulai sekarang, di sini, saya akan menunjukkan jalan investasi yang sehat kepada banyak orang. Rina bertanya dengan nada masih khawatir. Apakah saya benar-benar bisa membantu? Citra memberikan tugas penting kepada Rina. Tentu saja. Edukasi investasi untuk generasi muda akan saya serahkan pada kepekaan pemasaran Anda yang cemerlang. Berita pendirian Smart Invest dengan cepat menjadi topik hangat di industri. Berbagai majalah ekonomi dan wanita berlomba-lomba mengangkat kisah sukses Citra. Dari ibu rumah tangga terpinggirkan menjadi miliarder, kisah sukses ajaib Direktur Citra Sari. Dari Raja Cuan ke Smart Invest, membawa angin segar di dunia investasi Indonesia. Beberapa hari kemudian, Ibu Sumiati datang ke kantor baru Citra membawa bekal makan siang yang dibuatnya dengan penuh kasih. Ibu, ada apa sampai kemari? Citra berlari menyambut Ibu Sumiati. Ibu Sumiati memegang tangan Citra dan berkata dengan hangat. Citraku sudah mendirikan perusahaan sebesar ini, tentu saja Ibu harus datang untuk memberi dukungan. Mata Citra memerah. Terima kasih banyak, Bu. Ibu Sumiati menepuk-nepuk punggung tangan Citra dan berpesan. Citra, kamu sudah banyak menderita karena si bodoh Bayu itu. Lupakan semuanya dan hiduplah bahagia untuk membuktikannya. Karena penasaran, Citra bertanya dengan hati-hati. Oh ya, bagaimana kabar Bayu sekarang, Bu? Ibu Sumiati menggelengkan kepala dengan tegas. Jangan sebut-sebut nama anak itu. Semua itu karma atas perbuatannya sendiri. Sementara itu, bagi Bayu,
Bertahan di kantor setiap hari terasa seperti di neraka. Sistem personalia berbasis kinerja yang diperkenalkan Citra perlahan-lahan mencekik lehernya. Manajer HRD memberitahunya dengan suara dingin. Bayu Pratama. Evaluasi kinerja kuartal ini Anda mendapat peringkat terendah. Bayu menjawab dengan suara tegang. Baik, Pak. Manajer HRD memperingatkan, jika di kuartal berikutnya tidak ada perbaikan, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Anda mengerti, kan? Bayu memohon dengan panik. Sekali lagi. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya akan berusaha sangat keras. Namun, situasi Bayu tidak membaik sedikit pun. Sebaliknya, perusahaan Citra berkembang pesat sejak didirikan. Program edukasi investasinya selalu penuh sesak dengan pendaftar. Rina melaporkan dengan suara bersemangat. Bu Direktur, pendaftar kelas bulan depan sudah lebih dari 500 orang. Citra terkejut. Benarkah? Saya tidak menyangka responsnya akan sehebat ini. Rina menganalisis data pendaftar. Terutama partisipasi dari wanita usia 20,30-an sangat eksplosif. Mereka semua ingin mandiri secara finansial seperti ibu. Citra mengusulkan ide baru. Bagus. Kalau begitu, bagaimana kalau kita membuat klub investasi khusus wanita? Mata Rina berbinar. Ide yang sangat bagus. Saya akan segera membuat proposalnya. Citra tampil sebagai panelis di berbagai acara ekonomi di TV, mengukuhkan namanya sebagai ahli investasi terbaik di Indonesia. Seorang pembawa acara bertanya, dari seorang ibu rumah tangga menjadi ahli investasi terbaik di Indonesia, kami sangat penasaran dengan perjalanan Anda. Citra menatap kamera dan dengan tenang membagikan pengalamannya. Kuncinya adalah konsistensi. Selama 5 tahun, setiap subuh selama 2 jam, saya tidak pernah melewatkan kebiasaan membaca berita ekonomi dan menganalisis laporan perusahaan. Pembawa acara bertanya dengan heran. Anda melakukannya secara diam-diam tanpa sepengetahuan suami Anda? Citra tersenyum. Ya, saya ingin membantu suami saya yang bekerja keras agar bisa pensiun dini, jadi saya mulai menabung diam-diam. Itu adalah rahasia kecil saya. Hasilnya, ternyata menjadi pilihan yang sangat baik. Bayu menonton siaran itu dari kamar kosnya yang kumuh sambil minum bir kalengan. Istri yang dulu ia remehkan dan abaikan, kini bersinar di tempat yang begitu tinggi, tak terjangkau olehnya. Sambil menatap Citra di layar TV, Bayu bergumam, orang itu, apa benar Citra yang kukenal? Citra, dengan memanfaatkan momentum pengembangan wilayah, membeli properti tambahan di sekitarnya dan terus menambah asetnya. Nilai rumah yang ia terima dari Bayu sudah jauh melampaui 20 miliar, tetapi Citra tetap tidak menjualnya. Aditya merangkum aset Citra dan berkata dengan kagum, rumah yang kamu dapat saat cerai, keuntungan penjualan saham PT Nusantara Listrik, ditambah properti yang baru kamu beli. Wow, asetmu sudah lebih dari 50 miliar. Citra menatap keluar jendela dengan ekspresi haru. Sudah sebanyak itu, ya? Waktu berlalu begitu cepat. Aditya tersenyum. Rasanya baru kemarin kamu menangis karena diusir suami dan merasa putus asa. Rina, melalui hubungan di kantor, bertemu dengan pria yang jujur dan tulus, dan memulai cinta yang baru. Dengan suara tulus, Rina berterima kasih pada Citra. Kak, berkat kakak, hidupku benar-benar berubah. Terima kasih banyak. Citra memegang tangan Rina dan berkata, bukan begitu. Tanpa semangat dan kemampuan Rina, perusahaan kita juga tidak akan ada. Kita adalah mitra terbaik yang saling menguatkan. 1 tahun yang lalu, 2 wanita yang berdiri di ujung dunia, kini menjadi sekutu terbaik yang tak terpisahkan. Citra berdiri di dekat jendela kantornya, menatap jalanan Jakarta yang berkilauan. Dengan kekuatannya sendiri, ia bangkit dari keputusasaan dan akhirnya mencapai semua yang ia inginkan. Di wajah Citra, terpancar senyum yang lebih bebas dan bahagia dari sebelumnya. Setahun berlalu, pada suatu hari musim semi yang cerah, Aditya Nugraha berjalan bersama Citra Sari di Taman Suropati yang dipenuhi bunga-bunga bermekaran. Mereka berbicara dengan nyaman seperti teman lama. Aditya menatap wajah Citra yang berjalan di sampingnya dan berkata, Citra,
kamu benar-benar banyak berubah. Citra tersenyum sambil menyipitkan mata karena silaunya matahari. Oh ya, bagaimana berbedanya? Aditya berkata dengan tulus. Dulu, ekspresimu selalu seperti tertekan oleh sesuatu. Tapi sekarang, kamu terlihat benar-benar bebas. Sambil menghirup dalam-dalam udara musim semi yang bercampur aroma bunga, Citra menjawab, benar. Baru sekarang aku merasa benar-benar menjalani hidupku sendiri. Mereka duduk berdampingan di bangku taman untuk beristirahat sejenak. Tiba-tiba, Aditya menatap Citra dengan ekspresi serius. Sambil menatap tangannya di pangkuannya, Aditya berkata dengan hati-hati, Citra, sebenarnya ada sesuatu yang sudah sangat lama ingin kukatakan padamu. Citra menatap Aditya dengan penasaran. Apa? Kenapa seperti ada masalah besar? Aditya memberanikan diri dan mengaku. Kita sudah berteman sejak kuliah, kan? Sebenarnya, sejak saat itu aku sudah menyukaimu. Citra tampak sangat terkejut, matanya membelalak. Sungguh? Aku sama sekali tidak tahu. Aditya tersenyum pahit, mengenang masa lalu. Waktu itu ada Bayu di sisimu, jadi tidak ada tempat bagiku untuk menyatakan perasaanku. Setelah kamu menikah, apalagi? Citra bertanya dengan bingung. Tapi, kenapa kamu membicarakannya sekarang? Aditya menatap mata Citra dan menyampaikan perasaannya yang tulus. Saat kamu berada di titik terendah, saat aku mendampingimu, aku menjadi yakin. Ini bukan sekadar persahabatan, ini cinta. Citra terdiam untuk waktu yang lama. Orang satu-satunya yang diam-diam berada di sisinya saat ia merasa paling putus asa. Perlahan, Citra membuka mulut. Adit, kamu tidak tahu betapa aku berterima kasih padamu. Bahkan saat seluruh dunia memunggungiku, kamu tetap ada di sisiku. Sambil memegang tangan Aditya, Citra berkata, terima kasih banyak, sungguh, tapi, perasaan cinta. Seolah ingin mengurangi beban Citra, Aditya segera melanjutkan. Aku tahu, aku tidak memintamu menjawab sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu perasaanku. Aku bisa menunggu selama yang kamu mau. Beberapa hari kemudian, Citra dan Aditya pergi berlibur ke Eropa selama 10 hari. Mereka berjalan-jalan di sepanjang sungai Seine di Paris, melihat Koloseum di Roma, dan menikmati istirahat yang sesungguhnya. Sambil menatap pemandangan malam Menara Eiffel, Citra berkata dengan kagum seperti anak kecil. Wow, ini pertama kalinya aku benar-benar berlibur setelah 12 tahun. Aditya tersenyum di sampingnya. Bulan madu dengan Bayu dulu hanya seperti diseret-seret. Berjalan santai seperti ini benar-benar menyenangkan. Melalui perjalanan itu, mereka secara alami menjadi dekat satu sama lain. Di depan Air Mancur Trevi di Roma, Citra melempar koin dan memanjatkan doa dengan kedua tangan terkatup. Aditya bertanya dengan penasaran, doa apa? Beritahu aku saja. Citra tersenyum jahil. Rahasia. Kalau diberitahu nanti tidak terkabul. Pada malam terakhir liburan, di sebuah bukit yang menghadap pemandangan malam Barcelona, Citra terlebih dahulu memegang tangan Aditya. Dengan suara malu-malu, ia mengaku, Adit, sepertinya perasaanku sama denganmu. Aditya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Sungguh, Citra? Iya, saat bersamamu, hatiku terasa nyaman dan hangat, mungkin ini yang namanya cinta. Perlahan dan hati-hati, mereka mulai menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Setelah kembali ke Indonesia, Citra aktif dalam kegiatan amal. Terutama dalam membantu wanita dari keluarga orang tua tunggal yang mengalami kesulitan ekonomi. Mari kita buat program edukasi investasi gratis untuk wanita dari keluarga orang tua tunggal. Tujuannya bukan keuntungan, tapi bantuan yang tulus. Usulan Citra didukung penuh oleh Rina dan semua staf. Suatu malam, setelah selesai makan malam di sebuah restoran di Jakarta bersama Aditya, tiba-tiba, dari belakang terdengar suara yang familiar namun tidak ingin didengar, Citra. Saat Citra menoleh, di sana berdiri Bayu dengan penampilan yang sangat menyedihkan. Tubuhnya kurus kering, dan dari pakaian kerjanya yang murah tercium bau samar minyak. Dengan suara panik, Bayu berkata, tunggu sebentar, kita bicara sebentar. Citra berbalik dengan dingin dan memeluk lengan Aditya.
Tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Ayo pergi, Adit. Bayu mencegat mereka dan berlutut. Kumohon. 5 menit. Tidak, 3 menit saja. Beri aku waktu 3 menit. Orang-orang yang lewat mulai berbisik-bisik dan menatap mereka. Aditya bertanya pada Citra dengan ekspresi bingung. Bagaimana? Citra dengan enggan mengangguk. Baiklah. Sebentar saja. Duduk berhadapan di kafe terdekat, Bayu memohon sambil menangis. Citra. Aku benar-benar salah. Baru sekarang aku sadar betapa brengseknya aku. Citra menjawab dengan suara tanpa emosi. Sekarang mengatakan itu pun, apa gunanya? Bayu menangkupkan tangannya dan memohon. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kumohon. Beri aku satu kesempatan lagi. Bayu menceritakan keadaannya. Sekarang aku bekerja memanggang daging di dapur restoran, hidup pas-pasan dari hari ke hari. Lihatlah keadaanku ini. Apa kamu tidak kasihan? Anehnya, Citra tidak merasakan emosi apapun. Bukan benci, bukan marah, bukan juga kasihan. Hanya ketidakpedulian yang sempurna. Sambil menggenggam erat tangan Aditya yang duduk di sampingnya, Citra berkata, maaf, tapi aku sekarang mencintai orang lain. Aku hidup bahagia dengan Mas Adit yang ada di sampingku. Bayu menatap Aditya dengan wajah terkejut. Apa? Dengan orang ini? Citra berkata dengan suara penuh keyakinan. Iya. Orang yang tulus menyayangi dan mencintaiku. Bayu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia baru menyadari dengan pedih bahwa yang ia campakkan bukan hanya seorang istri, tetapi seluruh dunia yang pernah mencintainya. Sebagai pertanyaan terakhir, Bayu bertanya, jadi ini benar-benar akhirnya? Sambil bangkit dari kursinya, Citra berkata, sudah berakhir sejak lama. Kamu juga, hiduplah dengan hidupmu sendiri. Keluar dari kafe bersama Aditya, Citra merasa telah benar-benar berpisah dengan masa lalunya. Aditya bertanya dengan tatapan khawatir. Kamu tidak apa-apa? Citra mengangguk dan tersenyum cerah. Iya. Justru aku merasa lega. Rasanya sekarang semuanya benar-benar sudah berakhir. Malam itu, Citra bermimpi tentang masa depan baru bersama Aditya. Waktunya telah tiba untuk melepaskan semua luka masa lalu dan melangkah menuju kebahagiaan sejati. 3 tahun kemudian. Di Pulau Bali yang cerah di musim gugur, Citra Sari dan Aditya Nugraha melangsungkan pernikahan sederhana di sebuah taman outdoor yang menghadap ke Laut Biru. Pernikahan yang hangat dan indah, hanya dihadiri oleh orang-orang terkasih. Di ruang rias pengantin, Rina Wijaya menatap Citra yang mengenakan gaun pengantin dengan mata berkaca-kaca. Kakak cantik sekali. Paling cantik di dunia. Citra memegang erat tangan Rina. Terima kasih, Rina. Karena kamu ada di sisiku, aku tidak gugup sama sekali. Ibu Aditya, yang mengenakan kebaya dengan anggun, mendekat dan memeluk Citra dengan hangat. Nak, mendapatkan menantu secantik ini rasanya seperti mimpi. Citra memberi hormat. Kedepannya saya akan berusaha menjadi menantu yang baik, Bu. Ayah Aditya juga tertawa terbahak-bahak sambil menepuk pundak Citra. Anak saya ini sepertinya menyelamatkan negara di kehidupan sebelumnya, bisa mendapatkan menantu sehebat ini. Keluarga baru itu dengan tulus menyayangi dan menyambut Citra. Di resepsi pernikahan, Citra memegang mikrofon dan memberikan sambutan singkat kepada para tamu. Saat saya melewati terowongan tergelap dan tersulit dalam hidup saya, berkat orang-orang berharga yang mendampingi saya bisa berdiri di sini hari ini. Citra menatap suaminya, Aditya, dengan tatapan penuh cinta. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pria saya, Mas Adit, yang diam-diam selalu ada di pihak saya dan membantu saya untuk bangkit kembali. Para hadirin memberikan tepuk tangan meriah, mendoakan masa depan kedua mempelai. Setelah menikah, bisnis Citra semakin berkembang. Smart Invest menjadi perusahaan edukasi investasi yang paling terpercaya di industri. Rina melaporkan dengan takjub. Bu Direktur, pendaftar program bulan ini sudah melampaui 1.500 orang. Citra terkejut. Sudah sebanyak itu? Luar biasa. Rina menunjukkan data, terutama klub investasi khusus wanita kita, menjadi panutan di industri.
Citra juga menjadi yang terdepan dalam mengembalikan keuntungan perusahaan kepada masyarakat. Ia secara rutin menyelenggarakan program edukasi gratis untuk wanita yang terpinggirkan secara ekonomi dan membantu kemandirian mereka. Seorang lulusan program memegang tangan Citra dan menangis. "Bu Direktur, berkat Anda, sekarang saya bisa memimpikan masa depan tanpa khawatir biaya sekolah anak." Citra memberikan semangat tulus. "Justru saya yang merasa bersyukur. Saya doakan Anda bisa meraih impian yang lebih besar lagi." Suatu hari, seorang editor dari penerbit terbesar di Indonesia datang menemui Citra. Dari seorang ibu rumah tangga biasa menjadi ahli investasi terbaik di Indonesia. "Bagaimana kalau kisah hidup Ibu Direktur kita bukukan?" Citra bertanya dengan rendah hati. "Apakah kisah saya benar-benar akan membantu orang lain?" Editor itu berkata dengan yakin. "Tentu saja. Kisah Ibu Direktur akan menjadi bukti harapan dan keberanian bagi banyak wanita." Buku autobiografi Citra yang diterbitkan menjadi bestseller seketika. Ulasan hangat dari pembaca membanjiri dari seluruh negeri. Membaca buku ini membuat saya membuka kembali pintu hidup saya yang telah tertutup. Rina, dengan dukungan penuh dari Citra, juga mendirikan bisnis edukasinya sendiri. Perusahaan Rina yang menargetkan generasi milenial dan Gen Z menjadi sangat populer di kalangan anak muda. Rina berterima kasih pada Citra. "Kalau bukan karena kakak, saya yang sekarang tidak akan ada. Terima kasih banyak telah membantu saya meraih mimpi saya sendiri." Citra dengan tulus memberi selamat atas kesuksesan Rina. "Bukan, itu berkat kemampuan yang Rina miliki. Aku hanya memberikan kesempatan kecil." Pada ulang tahun pernikahan pertama mereka, Citra dan Aditya dianugerahi seorang anak. Ibu Aditya adalah yang paling bahagia, dengan hati-hati mengelus perut Citra. "Ya ampun, Citraku akan menjadi ibu. Keinginan seumur hidupku terkabul." Citra tersenyum. "Ibu juga sekarang akan menjadi nenek." Sementara itu, Bayu masih belum bisa lepas dari kehidupannya yang sulit. Ia berpindah-pindah dari satu restoran ke restoran lain, bertahan hidup dari hari ke hari. Suatu hari, di toko buku yang ia masuki secara kebetulan, Bayu menemukan buku Citra di rak bestseller. Melihat wajah Citra yang tersenyum cerah di sampul buku, Bayu membeku di tempat. Sambil memegang buku itu, ia bergumam, "Benar-benar sudah menjadi orang dari dunia yang berbeda." Membeli buku itu dan membacanya semalaman, Bayu menyadari betapa bodoh dan butanya ia sebagai seorang suami. Aku benar-benar bodoh." Bayu menangis terseduh-seduh, tetapi waktu tidak menunggunya. 9 bulan kemudian, Citra melahirkan seorang putri yang sehat. Aditya menangis haru saat menggendong bayi kecil yang berharga itu di pelukannya. "Anakku, putriku cantik sekali." Aditya mencium kening Citra yang basah oleh keringat dan berbisik. "Kamu sudah bekerja keras, sayang, terima kasih dan aku mencintaimu." Citra tersenyum bahagia. "Sekarang, kita benar-benar menjadi keluarga yang utuh. Mohon bimbingannya ke depan." Pada hari pulang dari rumah sakit, Citra menatap keluar jendela dan merenungkan kembali 4 tahun terakhir. Momen saat ia dicampakkan oleh suaminya dan jatuh ke dalam jurang keputusasaan, kini bersanding dengan kebahagiaan yang cemerlang saat ini. Sambil menggendong bayinya, Citra bergumam, semuanya benar-benar seperti mimpi. Aditya dengan hangat merangkul bahu Citra. "Ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan yang kamu ciptakan dengan kekuatanmu sendiri." Citra menjawab dengan suara penuh percaya diri. "Ya, benar. Ini adalah hidup yang kubuat sendiri." Saat itu, telepon dari Ibu Sumiati berdering. "Citra, apa kabar? Anaknya tumbuh sehat?" Citra menjawab dengan ceria. "Iya, Bu, tumbuh sangat sehat." Ibu Sumiati berkata dengan tulus. "Melihat orang baik dan kuat sepertimu hidup bahagia, hatiku jadi tenang. Sepertinya sekarang aku juga bisa mulai memperhatikan anakku." Citra akhirnya melepaskan sepenuhnya bayangan masa lalu yang masih tersisa di hatinya. Di dalam mobil menuju rumah, Citra melihat bayinya yang tertidur pulas, dan suaminya yang menatapnya dengan penuh cinta. Ia berbisik pada dirinya sendiri. "Menikmati kebahagiaan utuh, bersama orang-orang yang kucintai, inilah balas dendam terbaik." Bagi Citra,
tidak ada lagi luka maupun amarah yang tersisa. Hanya hari esok yang bersinar cemerlang yang terbentang di hadapannya. Kisah Citra Sari berakhir di sini. Perjalanan seorang wanita yang selama 12 tahun hidup sebagai ibu rumah tangga biasa, yang melalui pengkhianatan suaminya, menemukan kemampuan tersembunyinya dan jati dirinya yang sejati. Citra menyusun rencana yang cermat untuk balas dendam, tetapi pada akhirnya ia menyadari bahwa kemenangan sejati bukanlah dengan menjatuhkan seseorang, melainkan dengan menciptakan kebahagiaannya sendiri. Ia melampaui amarah dan dendam terhadap Bayu, menemukan cinta sejati dengan Aditya Nugraha, persahabatan yang kuat dengan Rina, dan meraih kesuksesannya sendiri. Terkadang, saat tergelap dalam hidup bisa menjadi sinyal untuk sebuah awal yang baru. Seperti Citra, jika kita percaya pada kekuatan yang tersembunyi di dalam diri kita dan melangkah maju selangkah demi selangkah, siapapun bisa menulis akhir bahagia versinya sendiri.